Opa. Selamat pagi Oma dan Opa. Senang berjumpa kembali pada persekutuan pagi ini dengan tema buah iman, diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Dilayani oleh Pendeta Peter Abednego, pengiring musik Ibu Dewi dan Bapak Adit, dan pelayan multimedia Ibu Sandria dan Ko Arman. Oma dan Opa, sebelum mulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video, nanti host akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih, selamat mengikuti Perlensia. Oma dan Opa, kita awali menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Oma Opa, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyapa Tuhan, kita mau mengucapkan selamat pagi Bapak. Kita mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan sudah berikan. Kita mau mengangkat pujian bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau perbolehkan kami berkumpul kembali pada persekutuan lansia pagi ini. Tuhan tolong lancarkan wifi-nya dan kiranya Engkau memberkati Pendeta Peter agar dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, mari kita sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Haleluya, pujilah. Ya, Oma Opa, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan memuji Tuhan, sekalipun kondisi hari ini agak hujan ya, jadi bawaannya kayak pengen bobo gitu ya, pengen tidur. Tapi kita harus tetap bersemangat, karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita setiap hari, Tuhan yang memberikan hari baru buat kita, selayaknya kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, haleluya, pujilah.
Dia soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Mula tiba dan gembira, dipuji dalam tempat. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Silakan Pendeta Peter untuk membawakan firman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu agar kami sungguh-sungguh menghayati dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab di kesempatan Perlensia pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi dan yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbincang kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Perlensia yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu buah iman. Saya akan share screen ya. Terima kasih. Saya share dulu. Ya, sudah nampak ya? Ada ya? Ya, buah iman. Ya, ini pembacaan yang tadi sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15 ya. Nah, dikisahkan pada suatu kali Paulus yang sebelumnya dalam sebuah mimpi mendapat sebuah penglihatan. Mari menyeberanglah kemari ke daerah Makedonia. Kemudian Paulus di dalam penglihatannya maka kemudian memutuskan bersama dengan beberapa teman-temannya untuk menyeberang ke daerah Makedonia. Dan ketika tiba di daerah Makedonia, ya, kemudian kota yang dikunjungi pada waktu itu adalah kota Filipi. Dan di sebuah sungai, menyusur ke sebuah sungai, berjumpa dengan para perempuan yang berkumpul di situ, dan ada seorang bernama Lydia dari kota Tiatira, penjual kain ungu. Tuhan kemudian membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sini kemudian sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ya, seisi keluarganya, ia mengajak kami, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara soal tema iman atau buah iman tentu sangat luas. Ya. Kita kenal dari Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, karena iman itu luas, pada kesempatan saat ini dengan tema buah iman, dan yang uniknya tema buah iman itu kemudian dihubungkan dengan pembacaan yang tadi, Kisah Para Rasul pasal 16 ya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, jadi suatu kali ketika Paulus mendapat sebuah penglihatan, marilah menyeberang ke daerah Makedonia ya. Nah, ini itu merupakan perjalanan Paulus yang keberapa? Yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga?
Ini merupakan perjalanan Paulus yang kedua. Ya, kalau perjalanan Paulus yang pertama dari Antioquia kemudian ke daerah Listra dan Derbe masih di daerah wilayah Asia, ya, yang kemudian sekarang disebut dengan wilayah Turki, dan kemudian perjalanan Paulus yang kedua itu ke daerah Makedonia. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi mulai dari Antioquia, kemudian Tarsus, Listra, Derbe, Efesus, Asia. Nah, ini ada dua benua ya, benua Asia. Kemudian yang sebelah sini ya, Makedonia, atau mungkin bagian dari benua Eropa, begitu ya. Nah, jadi kota ada Troas, ada Filipi, maka kota yang pertama dikunjungi adalah Filipi. Nah, dari Filipi kemudian kisah itulah yang kita baca pada kesempatan saat ini. Di kota Filipi, ya, dalam sebuah perjumpaan, Paulus berjumpa dengan para ibu-ibu, gitu ya, para ibu-ibu di pinggir sungai sedang bercakap-cakap. Dan kemudian ketika Paulus berjumpa dengan seorang yang ibu penjual kain ungu, nah di sini perjumpaan itu bukan sebuah perjumpaan yang kebetulan, tapi sebuah perjumpaan dalam rancangan Tuhan. Tidak kebetulan, tapi juga bukan robotik. Robotik itu ibaratnya kalau robot ketemu robot. Segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh Tuhan, robot ketemu robot, tidak punya kehendak bebas. Bukan seperti itu pemahaman kita, pemahaman GKI. Tapi di dalam rancangan Tuhan ada yang namanya kehendak bebas. Tuhan memberi ruang kepada kehendak bebas manusia untuk memilih dan memberikan tanggapan. Sehingga ketika Paulus berjumpa dengan Lydia yang tadi di daerah Filipi, itu merupakan bukan kebetulan, tapi juga sebuah perjumpaan yang memberikan tanggapan. Ketika Paulus datang dan berjumpa dengan Lydia, bisa tidak Lydia mengatakan, saya tidak mau dengar, saya mau pulang saja, saya mau ke pasar, bisa enggak? Bisa. Tapi ketika berjumpa dengan Paulus, Lydia memberikan sebuah tanggapan, saya mau menyimak, saya mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan Lydia punya pilihan mau menerima ataupun menolak. Jadi ada perjumpaan yang tidak kebetulan, tetapi di balik perjumpaan yang tidak kebetulan itu ada ruang kehendak bebas yang Tuhan berikan. Itu disebut dengan ruang tanggapan. Nah, selanjutnya ada rancangan Tuhan, tapi juga ada pilihan dan ada tanggapan bebas. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, Lydia beserta dengan keluarga punya pilihan dan punya tanggapan. Bukan robot ketemu robot. Dan selanjutnya adalah, dan kemudian Lydia mengajak seluruh keluarganya, kemudian dia pada akhirnya sisi dia kemudian dibaptis ya. Perjumpaan dengan Tuhan tidak kebetulan, tapi juga bukan sebuah perjumpaan yang tidak punya pilihan. Nah, kalau di dalam ayat yang tadi kita baca, yang menarik ini di ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya, ini yang disebut dengan buah iman, teman-teman. Ini yang Bapak Ibu, ini yang disebut dengan buah iman. Ketika Lydia bersedia untuk dibaptis, ada tanggapan Lydia, ada pilihan Lydia, ada usaha Paulus, tetapi yang mau kita lihat adalah Tuhan membuka hatinya. Di sini pun kita melihat bahwa Lydia bersedia dibaptis. Meski ada usaha Paulus, meski ada pilihan dari Lydia, meski ada tanggapan dari Lydia. Nah, di dalam kisah ini kita melihat bahwa ketika seseorang menerima Kristus, itu adalah buah dari iman. Dan itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Orang seringkali misalkan orang bisa berbangga atau memegahkan diri atau menyombongkan diri.
Oh, saya bisa membaptiskan sekian orang. Saya bisa membawa orang untuk dibaptis sekian banyak orang. Seakan-akan bahwa kitalah yang menjadikan orang untuk menerima Yesus. Padahal bukan. Yang utama adalah karya Tuhan. Karya Tuhan, kemurahan Tuhan itu adalah buah dari iman. Buah dari karya kemurahan Kristus di dalam kehidupan seorang. Kalau Tuhan belum menghendaki, bagaimana? Kalau Tuhan belum menghendaki, ya bisa saja orang berpuluh-puluh tahun tinggal dalam satu rumah, diajak katekisasi, diajak ke gereja, belum mau. Bisa-bisa. Karena Tuhan belum menghendaki. Tapi kalau Tuhan sudah menghendaki dan mengizinkan, maka itu dapat terjadi. Nah, dengan demikian ada perjumpaan dengan Tuhan, juga ada Lydia dibaptis oleh Paulus, dan contoh buah dari iman. Itu adalah karya Roh Kudus. Ada peran Paulus, ada tanggapan Lydia atas karya Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada saudara, ada suami, ada atau istri yang belum menerima Kristus, terus kemudian kita mengatakan sudah berbagai upaya, betul. Tapi ada saatnya dan ada belum saatnya. Kalau belum saatnya, ya bisa saja orang dapat belum bersedia menerima Kristus. Tetapi ketika orang bersedia menerima Kristus, yang utama adalah itu adalah karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karya siapa? Karya Roh Kudus. Jadi kalau misalkan kitab yang kita baca ini adalah Kisah Para Rasul, sebenarnya lebih tepat adalah kitab mengenai karya Roh Kudus. Jadi ketika Lydia menerima Kristus, itu adalah karya Roh Kudus yang utama. Tapi tentu Paulus turut menopang. Ada Lydia yang juga memberikan tanggapan atas karya Kristus. Dengan demikian, kemudian ketika Lydia menerima Paulus menumpang di rumahnya, kehadiran Paulus menjadi sukacita di rumah Lydia. Ada proses yang kemudian membawa sukacita. Andar Ismail pernah menyampaikan begini dalam salah satu bukunya, saya lupa lagi. Andar Ismail mengatakan begini, jika Lydia tidak menerima Kristus, maka kita pada saat ini belum tentu menjadi Kristen. Kalau Lydia yang kita baca ini tidak menerima Kristus, belum tentu kita saat ini menjadi Kristen. Nah, di sini ada Pak Rudi. Nah, mungkin Pak Rudi, mungkin kalau pernah mendengar, boleh open mic itu ya, Pak Rudi. Kenapa Pendeta Andar Ismail mengatakan demikian? Kalau Lydia tidak menerima Kristus, kita dapat saja tidak menjadi Kristen. Mungkin Pak Rudi boleh memberikan tanggapan. Ya. Atau sebentar ya. So, ini atau Ibu Ing. Nah, Ibu Ing boleh open mic. Jika Lydia pada waktu itu tidak menerima Kristus, bisa saja kita tidak menjadi Kristen. Mungkin boleh. Kenapa begitu? Kenapa Pendeta Andar menyampaikan demikian? Kalau menurut saya mungkin kurang paham juga ya saya. Terima kasih Ibu Iing. Ya, Bapak Ibu, kekristenan, pekabaran Injil yang sampai ke Indonesia adalah pekabaran Injil yang dibawa oleh orang-orang Belanda, oleh orang-orang Eropa. Dan orang Eropa menjadi Kristen. Itu gerbang pertamanya dari mana? Dari si Lydia ini. Karena Lydia adalah orang pertama di benua Eropa yang menerima Kristus. Jadi kan kalau misalkan tadi kalau ada gambar ya yang saya sampaikan ini, nah ada namanya Asia. Ini benua Asia.
Makedonia adalah Makedonia atau Istanbul, itu sudah benua Eropa. Jadi sesuatu yang tampaknya sederhana, kisah yang kita baca ini, tapi kalau Lydia tidak menjadi Kristen, kita juga mungkin nggak menjadi Kristen. Jadi kisah yang sederhana, tapi itu berdampak luar biasa. Lydia adalah orang pertama di gerbang Eropa yang menerima Kristus. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan kisah ini, siapa tahu keturunan kita dapat juga mengikuti Kristus, salah satunya dari kita. Pintu gerbangnya itu dari kita. Lydia adalah orang pertama di benua Eropa yang menerima Kristus. Nah, kemudian ya dari situ, jadi sesuatu yang tampak sederhana dapat dipakai Tuhan, dapat menjadi saluran berkat. Nah, dari sini kita dapat belajar beberapa hal sederhana. Yang paling simpel ini. Di dalam NKB nomor 204 mengatakan, nyatakan Yesus dalammu. Ya, ada lagunya kan, hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Lagu ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kita. Apakah setiap orang yang melihat diri kita, melihat Kristus di dalam diri kita? Sekarang mari kita menelisik lebih dalam. Apakah tutur kata perkataan kita sudah menjadi kitab terbuka yang menghadirkan Kristus? Siapa yang orang lihat dalam diri kita? Mari kita telisik. Ini pertanyaannya. Ini merupakan sebuah ucapan yang tidak mencerminkan Kristus. Setujukah Bapak Ibu atau tidak setuju? Makin lansia, gampang emosi. Gampang mudah berburuk sangka tentang orang lain. Gampang sakit hati. Ucapan sering kali tidak disaring, ceplas-ceplos. Mudah menyebarkan berita negatif tentang orang lain. Bapak Ibu setuju atau tidak? Harusnya nggak setuju ya. Oh tidak. Makin tua makin bijaksana. Bagus kalau begitu. Makin tua makin panjang sabar. Bagus. Makin tua makin rendah hati. Bagus. Harusnya Bapak Ibu nggak setuju. Harusnya. Tapi kalau ucapan kita ceplas-ceplos, gampang sakit hati, bukan hanya gampang sakit hati, gampang berburuk sangka tentang orang lain. Suatu kali ada tetangga lagi batuk. Ketika tetangga lagi batuk, terus kita memberikan tanggapan. Tuh, tetangga sebelah lagi ngomongin kita. Padahal lagi batuk. Nah, ketika kita bisa seperti itu, ya, gampang berburuk sangka tentang orang lain, gampang sakit hati. Bagaimana mau berbicara soal pekabaran Injil? Bagaimana mau berbicara kiranya orang lain melihat Kristus dalam diri kita? Orang lain akan melihat Kristus dalam diri kita ketika ucapan kita itu menjadi berkat. Bukan mudah buruk sangka tentang orang lain, tapi sebuah ucapan yang makin tua, makin rendah hati, makin panjang sabar, bukan gampang emosi. Ya, nah ada sebuah kisah tahun 1965 ketika 5 misionaris tiba di Ekuador, Amerika Selatan. Ya, saya akan menyampaikan sebuah videonya.
Johnny attack? Will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Wadani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua. Bia. Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia. Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소 세상을 구원한 십자가 나도 따라가오 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신 이 작은 나를 받아주오 나도 사랑하오 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat video tadi mengingatkan kita bahwa ada sebuah gerakan misionari yang bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk menyampaikan kasih Tuhan. Dan kemudian suku Wadani pada akhirnya menerima Kristus. Kita tidak harus seperti itu. Tetapi kita bisa menyampaikan karya kasih Kristus dalam pekabaran Injil yang dapat kita lakukan. Apa? Minimal selaras antara apa yang kita beritakan tentang Kristus dengan ucapan dan perbuatan kita. Saya banyak menemukan hal begini.
banyak orang pindah iman. Bukan karena mereka menolak Kristus, tapi karena mereka melihat ucapan dan perbuatan kita itu tidak mencerminkan Kristus. Jadi orang seringkali berpindah iman karena lihat ucapan perbuatan kita, karena lihat kelakuan orang Kristen. Kelakuan orang Kristen, ucapan mulutnya ampun, nggak mencerminkan Kristus. Ketika ucapan perbuatan orang Kristen memalukan, itu yang seringkali membuat orang lain kemudian pindah agama. Kenapa? Ucapannya buruk. Jadi Tuhan mengharapkan diri kita itu menjadi kitab terbuka. Dan ketika orang lain menerima Kristus dalam kehidupan kita, itu buah dari iman. Itu karya Kristus. Karya Roh Kudus. Tapi Tuhan juga mengajak kita untuk turut serta nih. Ucapan kita, perbuatan kita menjadi berkat. Kalau ucapan dan perbuatan kita jadi berkat, orang akan melihat Kristus dalam diri kita. Sebaliknya, kalau tingkah laku perbuatan kita gampang ngomongin orang, gampang jelekin orang, gampang berburuk sangka, yang dilihat bukan Kristus. Dan kiranya setiap kita lewat pemberitaan firman Tuhan diingatkan, yuk jaga perkataan perbuatan kita. Supaya setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan itu mencerminkan Kristus dan membuahkan iman. Sehingga lewat orang lain melihat kita, sungguh ucapannya beda ya. Ucapannya meneladani Kristus. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ing-ing, memberkati. Terima kasih Pendeta Peter untuk firman yang sudah disampaikan. Oma dan Upa, mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami doamu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau tidak bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Oma dan Opa, tolong dibuka kameranya, kita akan foto bersama.
kita foto bersama ya, Oma dan Opa. Ayo Oma Opa, kita foto bersama ya. Buka kameranya ya Oma Opa ya. Senyum. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, makasih Oma Opa. Terima kasih, Oma dan Opa. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita menyanyikan sebuah lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, budi teguh, cintaan baru, Roh aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Silakan Pendeta Peter untuk membawakan doa syafaat dan nanti diakhiri dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, dan kami menyadari bahwa Tuhan yang berkarya ketika seseorang menerima Kristus itu adalah karya kemurahan Tuhan semata. Namun kami pun dipanggil untuk turut serta dalam menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami hendak berdoa untuk Ibu Doris yang akan operasi. Tuhanlah yang kiranya menyertai dan juga mendukung untuk operasi ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pemulihan mata dari Ibu Diana, dan kami pun hendak berdoa untuk kesehatan dari Pak Hasan, Pak Felix, Ibu Frida Winata, dan juga untuk anggota Perlensia lainnya yang sedang sakit ataupun kurang sehat. Tuhanlah yang memulihkan dan menopang kesehatan bahkan menyembuhkan.
Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga Perlensia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, baik dalam usaha ataupun pekerjaan. Tuhan, juga yang tetap memberikan kami semangat meski dalam berbagai situasi kesulitan ekonomi yang ada. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Mei, Ibu Yalan, Ibu Ines Sutisna, Ibu Kosyole, Ibu Lianawati, Ibu Mailan, Ibu Miryanti, Ibu Sandria, Ibu Sinta Dewi, Ibu Yanti Sim, Bapak Ihung, Bapak David S, Bapak Petrus A, dan Bapak Hui Chong. Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dengan hikmat dan segala limpahan berkat yang daripadamu. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oma dan Opa, sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan 3 pengumuman. Yang pertama, Perlensia hari Sabtu 11 Juni 2022 dengan tema Masa Tua Masih Berbuah, diambil dari kitab Mazmur 92 ayat 15 dan dilayani oleh Pendeta Frida Situmorang. Yang kedua, PA Dewasa hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 dengan tema Nyaman dalam Perbedaan, dilayani oleh Pendeta Lucia Dewi Jaya. Yang ketiga, promo vaksin klinik Gang Kelinci, vaksin influenza 400.000, vaksin pneumonia ini radang paru ya, atau untuk paru-paru basah, itu di harga 900.000, vaksin hepatitis A anak 800.000, paket 2 kali suntik, termasuk konsultasi dokter dengan perjanjian dapat menghubungi 0821 46 0821 24 64 6121 itu nomor WA, dan 021 3866105 pada pukul 8 pagi sampai 1 siang. Mungkin untuk promo vaksinnya nanti akan bisa di-share kembali di grup Perlensia. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Peter, kepada Ibu Dewi dan Bapak Adit sebagai pengiring pujian, dan Ibu Sandria dan Ko Arman dalam pelayanan multimedia. Sampai berjumpa kembali di persekutuan lansia berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ing-Ing, terima kasih Ibu Dewi dan Pak Adit. Bu Sandra, Terima Pak Rudi, Terima kasih semua. Terima kasih. Tidak. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Adit Dewi. Lagi ya. semuanya. Terima kasih. Pak Petrus, selamat ulang tahun ya, Pak Petrus. Bumir. Terima kasih, halo. Ini ada juga ada Pak Petrus tadi ya, Pak Petrus. Ya, Bumir. Wice. Halo, thank you Pak Budi, Pak Rudi. Edi, Ibu Silvi. Ibu ya. Bulan depan Pendeta Frida dah. Ya, bulan depan ya. Ketemu lagi ya. Ketemu, bye-bye. Yo, bye-bye. Ibu Emi.